Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 MIPA. Di sini Pak Rizky akan mengajarkan mengenai materi reaksi terang ya. Jadi reaksi terang ini adalah salah satu tahapan pada fotosintesis yang ini merupakan tahapan yang sangat penting sekali. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah salah satu gambaran dari proses pada reaksi terang ya. Di mana pada reaksi terang itu membutuhkan cahaya matahari sebagai salah satu faktor yang berperan penting dalam kegiatan reaksi terang. Nah, tentu pada video sebelumnya kalian sudah memahami bahwa pada reaksi terang itu terdapat dua fotosistem. Ada fotosistem 1, ada fotosistem kedua. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa cahaya matahari itu ketika dia diterima oleh tilakoid ya atau pada lempeng tilakoid itu ada yang dia dipantulkan dan kemudian ada yang dia dibiaskan atau cahayanya itu dimasukkan, diabsorpsi. Nah, oke, sekarang kita baca ya. Pada fotosistem 1 dan fotosistem 2 terdapat klorofil A. Sedangkan klorofil B hanya sebagai pigmen aksesoris saja. Pada fotosistem 1, klorofil A berikatan dengan protein D1 dan D2, sedangkan pada fotosistem 2 berikatan dengan protein PSA dan PSAB. Seperti itu. Kemudian di sini ya, di sini ada gambaran dari proses reaksi terang ya. Jadi reaksi terang itu terjadi di dalam membran tilakoid ya. Nah, di sini pigmen fotosintesis menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron yang akan masuk ke sistem transfer elektron. Molekul air pecah, ATP dan NADPH terbentuk, serta oksigen akan dilepaskan. Pigmen fotosintesis yang melepaskan elektron menerima kembali elektronnya. Kemudian terdiri dari fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Nah, ini adalah gambaran dari fotofosforilasi ya. Jadi fotofosforilasi yang terjadi di dalam kloroplast dapat dihubungkan dengan sintesis kemiosmotik ATP. Nah, ini adalah gambaran dari proses yang namanya reaksi terang ya. Di sini ada yang namanya fotosistem 2. Ini adalah fotosistem 1. Kemudian di sini ada sitokrom kompleks, ada beberapa koenzim yang terlibat. Nah, adapun untuk hasil akhir ya dari proses reaksi terang itu ada dua. Yang pertama itu adalah ATP, kemudian yang kedua adalah NADPH, sedangkan buangan atau residunya adalah oksigen. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk fotofosforilasi non-siklik. Nah, ini adalah contoh tahapan dari fotofosforilasi non-siklik. Di sini ya, pada reaksi terang akan dihasilkan yang namanya NADPH, ATP, dan oksigen yang dia terjadi pada gerhana. Di sini ya. Adapun untuk koenzim atau beberapa protein yang terlibat adalah yang pertama adalah PG ya. PG ada di sini. Kemudian ada PC ya. Ini PC. Kemudian ada FD, ini FD. Kemudian ada sitokrom kompleks ya yang memompa proton sehingga tercipta gradien proton untuk menghasilkan ATP yang ada di sini. Jadi pada sitokrom kompleks ini nanti akan terjadi proses yang namanya transfer elektron. Seperti itu. Nah, gambarannya adalah seperti ini ya. Jadi akan dilaksanakan proses fotosintesis dulu yang reaksi terang. Kemudian nanti hasil dari reaksi terang ATP dan NADPH itu akan masuk ke siklus Kelvin. Ya, nanti di siklus Kelvin nanti akan dikembalikan lagi untuk NADP+ dan ADP-nya. Seperti itu. Nah, di sini ya bisa dilihat ya gambaran umumnya ya. Jadi ada fotosistem 2 atau kita nyebutnya PS2, ada fotosistem 1 atau kita nyebutnya adalah PS1. Nah, tahapan dari reaksi terang itu ada dua. Ada yang fotofosforilasi yang siklik, ada fotofosforilasi yang non-siklik. Seperti itu. Fotofosforilasi yang non-siklik ya, itu akan berjalan dari fotosistem 2 menuju ke fotosistem 1, kemudian diakhiri dengan ini, NADP+ reduktase. Itu untuk yang non-siklik. Sedangkan untuk yang siklik akan bekerja hanya pada fotosistem yang pertama saja. Baik, di sini Pak Rizky akan menerangkan untuk fotofosforilasi yang non-siklik dulu. Jadi tahapan dari fotofosforilasi non-siklik itu ya, dimulai dari fotosistem yang kedua. Jadi ada energi
matahari ya, atau energi dari cahaya matahari itu membawa elektron ya dengan panjang gelombang tertentu, dan itu diterima oleh yang namanya pigmen fotosintesis. Ya, pigmen fotosintesisnya itu bisa berupa klorofil A, bisa berupa klorofil B dan sejenisnya, yang itu akan sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Nah, ketika ada energi dari cahaya matahari itu ya akan menyebabkan aturan ya, atau elektron yang diterima itu akan meloncat-loncat gitu ya. Nah, meloncat-loncat di dalam sistem ini ya menyebabkan ada dua elektron yang tereksitasi. Jadi tereksitasi itu adalah dua elektron yang dia itu keluar dari lintasannya dan itu menuju ke primary akseptor yang ada di sini. Nah, jadi ada dua elektron yang tereksitasi menuju ke primary akseptor yang ada di sini. Kemudian, dua elektron yang tereksitasi itu nanti akan disampaikan ke yang namanya plastoquinon di sini ya. Nah, di dalam yang namanya fotosistem 2 itu ada aturan ketika ada elektron yang keluar dari jalurnya ya, maka harus ada elektron yang dimasukkan. Nah, untuk mengganti dua elektron yang tadi dikeluarkan, maka ada proses yang namanya fotolisis H2O untuk mengubah H2O ya menjadi 2H+, kemudian oksigen dan 2 elektron. Nah, akhirnya dua elektron ini tadi akan dimasukkan ke dalam fotosistem yang kedua. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, dua elektron tadi yang sudah tereksitasi menuju ke primary akseptor akan dibawa menuju ke plastoquinon. Nah, di sini plastoquinon itu adalah suatu bentuk karir elektron ya, atau dia berupa koenzim yang berfungsi untuk memindahkan dua elektron dari primary akseptor menuju ke sitokrom kompleks. Di sini. Nah, di sitokrom kompleks terjadi proses yang namanya kemiosmosis ya, di mana nanti ada H+ ya yang akan masuk ke dalam ya, terjadi yang namanya gradien proton, di mana H+ itu akan dimasukkan ke dalam sistem sehingga akan menghasilkan yang namanya ATP. Jadi nanti dihasilkan ATP. Jadi H+ yang dikeluarkan kemudian akan masuk ke dalam ya, terjadi difusi H+, kemudian H+ itu nanti akan berfungsi membantu pembentukan ADP plus fosfat anorganik menjadi ATP. Penjelasan mengenai ini ada di gambar selanjutnya. Gitu ya. Kemudian setelah elektronnya masuk ke sitokrom kompleks, nanti ada lagi elektron yang dia itu dibawa ke PC. Gitu ya. Nah, di PC ini atau kita sebut sebagai plastosianin ya. Nah, di plastosianin ini nanti dua elektron akan diarahkan menuju ke fotosistem yang pertama atau kita nyebutnya adalah PS1. Jadi elektron sudah ada di sini. Gitu ya. Nah, kemudian ya, pada fotosistem yang pertama ini ada energi cahaya matahari masuk ke dalam. Nah, menyebabkan juga elektron pada masing-masing pigmen fotosintesis ini juga mengalami yang namanya fluktuasi pada molekul-molekul di dalamnya. Nah, akhirnya elektronnya ini nanti ya akan dimasukkan ke sini. Nah, gitu ya. Nah, elektron tadi yang dua itu ya tetap ada di sini, kemudian dia dikirim ke primary akseptor lagi. Gitu, ke primary akseptor. Kemudian dari primary akseptor kan ada dua elektron, akan dibawa menuju ke viridoksin. Ya, nah viridoksin itu adalah suatu protein yang dia itu membawa besi. Nah, di viridoksin ini ada dua elektron yang akan disimpan dan disampaikan ke NADP+ reduktase. Seperti itu. Nah, di sini ketika elektron sudah ada di NADP+ reduktase, maka dua elektron beserta NADP+ reduktase ya, yang itu berupa enzim, akan mengubah NADP+ plus 2H+ menjadi NADPH dan residunya adalah H+1 di sini. Gitu ya. Jadi dari fotofosforilasi non-siklik ini bisa dihasilkan dua produk utama. Yang pertama adalah ATP melalui proses kemiosmosis, yang kedua adalah proses NADPH. Tentunya proses ini adalah proses reduksi. Ya, jadi reduksi ada dua elektron yang dimasukkan ke dalam sistem, kemudian dari proses ini akan menghasilkan yang namanya NADPH. Seperti itu. Ini untuk fotofosforilasi yang non-siklik. Nah, Pak Rizky akan jelaskan kembali ya mengenai fotofosforilasi non-siklik ya, biar semuanya paham lagi. Ini adalah gambarannya dari fotofosforilasi yang siklik maupun non-siklik. Sebenarnya ini adalah suatu gambar untuk memudahkan kalian memahami bagaimana fotofosforilasi yang non-siklik. Kalau misalkan mau melihat aslinya itu adalah seperti ini.
Ini ya, seperti ini. Nah, proses chemiosmosis itu adalah yang ini, yang dibantu oleh ATP sintase. Jadi Pak Rizky ulangi lagi ya, di sini ada cahaya masuk ya, atau kita nyebutnya adalah foton ya, dengan panjang gelombang 680, itu akan diterima oleh fotosistem 2. Nah, di sini yang akan bereaksi dengan cahaya itu yang kita sebut sebagai pigmen fotosintesis. Begitu. Ketika dia ada cahayanya, menyebabkan elektron yang ada di fotosistem 2 ini ada yang mengalami eksitasi. Dua elektronnya. Dia keluar jalur, kemudian masuk ke primary acceptor di sini. Nah, ini adalah tahapan pertama. Ketika ada dua elektron yang masuk ke dalam primary acceptor, otomatis bagian dari fotosistem 2 ini kan mengalami pelepasan. Itu nggak boleh. Jadi, nggak boleh dibiarkan ada dua elektron yang berkurang di dalam fotosistem. Seperti itu. Nah, sebagai gantinya, ketika dua elektron itu dikeluarkan, maka ada dua elektron yang harus dimasukkan. Nah, dua elektron yang dimasukkan ini berasal dari yang kita sebut sebagai fotolisis H2O. Jadi fotolisis, foto itu artinya adalah cahaya, lisis itu adalah pemecahan. Jadi pemecahan air itu nanti akan menghasilkan 3 produk ya. Yang pertama adalah 2H+, yang nanti akan terlibat dalam proses ini juga. Dalam proses ini juga H+-nya. Kemudian dia juga menghasilkan yang namanya setengah oksigen ya. Nah, ini adalah residu pertamanya berupa oksigen. Kemudian 2 elektron. Nah, 2 elektron ini nanti akan dimasukkan ke dalam. Seperti itu untuk proses fotolisisnya. Kemudian ya, 2 elektron akan ada di primary acceptor. 2 elektron ini nanti akan dibawa menuju ke plastoquinon di sini. Ya. Kemudian dari plastoquinon ini nanti 2 elektron akan masuk menuju ke sitokrom kompleks. Nah, di sitokrom kompleks inilah terjadi yang namanya chemiosmosis. Ya, kalau misalkan kita lihat gambar adalah seperti ini. Nah, jadi ini adalah chemiosmosis. Jadi ketika ada elektron ya, ketika ada elektron berjalan, dia akan mendorong supaya H+ dikeluarkan. Nah, seperti ini. Jadi H+ itu ada di luar. Nah, kemudian terjadi difusi ya, H+ dari luar menuju ke dalam ya, itu kita sebut sebagai pompa proton H+. Nah, ketika dia H+-nya masuk ke dalam, maka H+ ini ya akan membantu proses pembentukan ADP plus fosfat anorganik menjadi ATP. Seperti itu. Nah, proses yang ada di chemiosmosis di sini sama seperti ini. Ya, jadi ada ini ya, ada H+ ya, ada H+, kemudian ada elektron. Nah, H+ kalau dia masuk ke dalam sini ya, ke dalam ATP sintase ini, akan menyebabkan proses perubahan dari ADP plus fosfat anorganik menjadi ATP. Nah, dihasilkanlah produk yang pertama, yaitu berupa ATP. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah selesai pada sitokrom kompleks, kita lanjutkan ya. Elektron nanti ya, duanya itu akan masuk menuju ke yang namanya PC. PC itu ya adalah suatu bentuk protein yang dia itu akan membantu proses pengiriman ya elektron dari sitokrom kompleks menuju ke fotosistem yang pertama. Nah, fotosistem yang pertama itu akan menerima energi cahaya dengan panjang gelombang sekitar 700 nanometer di sini. Atau kita nyebutnya adalah P700. Nah, kemudian elektron yang ada di sini itu kan ketambahan dari PC. Ya, di sini ya. Sehingga tidak perlu diadakan yang namanya, tidak perlu ditambahkan yang namanya fotolisis lagi. Jadi ada 2 elektron dia tadi masuk ke dalam, kemudian nanti di sini akan ada pengiriman 2 elektron ke atas. Nah, dia kan awalnya kelebihan 2 elektron. Nah, 2 elektron juga dikirimkan lagi ke atas, ke primary acceptor. Nah, kemudian dari primary acceptor ini nanti ya, 2 elektron yang akan dibawa menuju ke viridoksin di sini. Jadi FD itu akan menjemput 2 elektron dan akan dikirimkan ke NADP plus reduktase. Nah, 2 elektron yang ada di FD ini nanti ya akan membantu proses reduksi di mana NADP plus ditambah dengan 2H+ ya, dibantu oleh enzim NADP plus reduktase dan 2 elektron akan dihasilkan yang namanya NADPH plus H+. Nah, jadinya adalah di sini berupa NADPH. Seperti itu ya.
Sama juga ketika kita lihat pada gambar yang ini. Jadi prosesnya ini adalah fotosistem yang kedua ya. Ada cahaya, kemudian energinya diterima oleh pigmen fotosintesis, kemudian di sini ada 2 elektron yang dikirimkan. Nah, ada 2 elektron yang dikirimkan. Nah, di sini ya ditemukan ada namanya 2H+ ya, yang dia itu keluar dari jalurnya. Nah, di sini. Kemudian 2 elektron ini nanti ya, 2 elektron ini nanti akan dimasukkan menuju ke sitokrom kompleks yang ada di sini. Nah, pada saat ada di sitokrom kompleks ya, 2H+ ini akan masuk ke dalam sistem. Nah, 2H+-nya akan masuk ke dalam sistem, juga 2H+ yang dia itu ada di dalam ini tadi ya, ada di dalamnya fotosistem yang kedua, itu nanti akan didorong masuk ke dalam. Nah, yang prosesnya yang ada di sini. Chemiosmotiknya itu tadi. Tapi ya, 2H+ yang dihasilkan ini nanti akan berkaitan juga dengan yang ada di sini. Ya, dengan yang namanya NADP plus reduktase ini nanti akan berkaitan juga di sini. Kemudian 2 elektronnya itu nanti akan dibawa ke PC ya. Nah, dari PC akan dibawa lagi menuju ke fotosistem yang pertama. Ada cahaya matahari masuk ya, tapi elektronnya yang 2 elektron itu tadi tidak menyebabkan yang namanya kekurangan elektron pada fotosistem yang pertama. Ini kan penambahan 2 elektron. Nah, elektronnya di sini kan berlebihan. Nah, nanti ada 2 elektron yang akan dikirimkan ke FD. 2 elektronnya, begitu ya. Kemudian 2 elektron yang ada di FD ini nanti akan membantu proses reduksi ya dari NADP+, kemudian ditambah 2H+ dari proses ini tadi ya. Kemudian dihasilkan yang namanya NADPH plus H+. Seperti itu. Jadi penjelasannya adalah harus beruntutan kalau pada fotofosforilasi yang non-siklik. Berurutan 6 ini sudah sesuai. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita sebutkan ya, yang pertama ini adalah proses eksitasi elektron. Yang kedua adalah proses yang namanya fotolisis air. Yang ketiga itu adalah transfer elektron. Yang keempat itu adalah chemiosmotik. Yang kelima itu adalah masuknya elektron ke dalam sistem, kemudian menyebabkan ada eksitasi yang kedua. Nah, yang terakhir adalah proses reduksi. Nah, ini adalah satu tahapan pada fotofosforilasi yang non-siklik. Seperti itu. Jadi, seperti ini ya proses yang fotofosforilasi yang non-siklik. Nah, di sini nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi ada jalur siklik, ada jalur non-siklik ya. Kalau jalur siklik hanya melibatkan fotosistem satu saja atau P700 saja. Terjadi jika kekurangan ATP untuk reaksi gelap. Ini adalah yang kedua. Alasan keduanya. Nah, kemudian untuk jalur yang non-siklik ya, alasan pertamanya sebenarnya ATP yang dihasilkan pada fotosistem 1 itu untuk dirinya sendiri. Awalnya itu untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika sistem itu membutuhkan ATP yang lebih banyak untuk reaksi gelap, maka dia akan menyumbangkan ATP-nya menuju ke reaksi gelap. Kemudian kalau jalur non-siklik ya, melibatkan fotosistem 1 dan 2 berfungsi untuk memecah air ya atau fotolisis menghasilkan NADPH dan terjadi pelepasan oksigen. ATP menyediakan energi untuk sintesis gula, NADPH menyediakan tenaga reduksi untuk sintesis gula dalam siklus Kelvin. Seperti itu ya. Jadi tahapannya bisa dilihat ya, berurutan juga ya, ada cahaya, kemudian H2O ini nanti difotolisis, elektronnya nanti dikirim menuju ke Pg, masuk ke sitokrom kompleks, terjadi transfer elektron, kemudian dilepaskan 2H+, 2 elektronnya masuk ke Pg lagi, kemudian terjadi proses pengikatan lagi di sini ya. Tereksitasi lagi menuju FD, NADP plus reduktase mengalami reduksi. NADP plus 2H plus menjadi NADPH. Hasil dari ini sama ATP-nya akan masuk menuju ke reaksi gelap. Seperti itu ya tahapannya. Nah, ini bisa dibaca untuk urutan dari tahapan fotofosforilasi yang non-siklik. Nah, sekarang kita masuk fotofosforilasi yang siklik. Kalau yang siklik itu adalah yang berupa siklus. Nah, seperti ini ya. Jadi gambarannya ada elektron yang dia itu mengalami yang namanya siklik atau berupa siklus. Nah, only photosystem one is used. Jadi hanya menggunakan fotosistem yang pertama saja atau fotosistem 1 yang P700. Hanya menghasilkan ATP saja. Ini kalau yang dia siklik ya. Nah, kemudian ya, kalau gabungan antara siklik dan non-siklik ya bisa kamu lihat pada ini. Panah ya.
panah yang dia hitam itu adalah panah yang dia fotofosforilasi yang non-siklik. Sedangkan kalau dia panahnya kuning, itu adalah fotofosforilasi yang siklik. Gitu ya, Pak Rizky ulangi. Kalau dia gambar panahnya hitam, itu adalah fotofosforilasi yang non-siklik. Dihasilkan NADPH, kemudian ada ATP, dan di sini ada oksigen sebagai residunya. Kalau dia non-siklik. Kalau dia siklik, hanya mengalami proses yang kita sebut sebagai fotofosforilasi siklik saja. Nah, tahapannya seperti apa? Ya, tahapannya seperti yang tadi ya. Jadi yang pertama, tadi kan ada 2 elektron ya, yang masuk menuju ke sitokrom kompleks dari tahapan yang non-siklik tadi. Nah, otomatis PC akan menerima 2 elektron dari sitokrom kompleks tadi. Ya, 2 elektron tadi dimasukkan ke PC ya, kemudian PC nanti akan mengarahkan ke fotosistem yang pertama. Nah, 2 elektron yang ada di fotosistem 1 ini akan mengalami yang namanya eksitasi. Gitu, eksitasi, keluar lagi dia ke primary acceptor. Loh Pak, kenapa kok nggak ada fotolisis? Gitu ya. Karena 2 elektron sudah dipasok dari PC. Kan ini kelebihan otomatis. Ya, karena dia kelebihan berarti dia juga dikirimkan 2 elektron tadi. Sebenarnya di sini ada ini juga, ada cahaya yang dimasukkan ke dalam sini ya. Kemudian kalau dia yang fotofosforilasi yang siklik, FD-nya itu adalah yang ke kiri lagi nanti. Jadi ada ferredoxin yang dia itu berfungsi untuk mentransfer elektron dari primary acceptor menuju ke sitokrom kompleks. Ya, nah di sini terjadi lagi transfer elektron, kemudian ada chemiosmosis sehingga dihasilkan yang namanya ATP di sini. Nah, ini ada ATP yang dihasilkan. Nanti 2 elektron juga akan masuk lagi ke sini, seperti itu ya. Nah, di sini perlu diluruskan bahwa ada 2 tujuan pembentukan dari ATP pada fotofosforilasi yang siklik. Tujuan utama dari fotofosforilasi yang siklik ya, itu adalah untuk regenerasi pada pigmen molekulnya sendiri. Jadi ATP yang dihasilkan pada fotofosforilasi siklik itu hanya untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, hasil ATP dari fotofosforilasi yang siklik itu digunakan untuk membantu memasok ATP menuju ke reaksi gelap. Gitu ya, itu yang kedua. Seperti itu. Nah, di sini ya, kamu lihat ya, ada 2 FD yang berbeda. Kalau FD pada sebelah kanan, itu akan diteruskan menuju ke NADP plus reduktase untuk reaksi fotofosforilasi yang non-siklik. Nah, sedangkan kalau kita lihat FD yang ke kiri ya, atau di sebelah kirinya, itu adalah fotofosforilasi yang siklik. Hasilnya adalah berupa ATP. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan Pak Rizky sebutkan pembedanya dari siklik non-siklik itu apa saja? Salah satunya adalah kalau pada siklik, reaksinya berputar. Dari fotosistem 1 kembali ke fotosistem lagi. Yang pertama ini. Tapi, kalau dia itu adalah fotofosforilasi yang non-siklik ya, akan dimulai dari fotosistem yang kedua dan diakhiri oleh pembentukan NADPH. Seperti itu. Dan diakhiri oleh pembentukan yang NADPH. Nah, di sini ada penjelasannya. Fotofosforilasi yang siklik. Aliran siklik merupakan hubungan singkat elektron siklus kembali dari ferredoxin ke kompleks sitokrom dan dari sana berlanjut ke klorofil P700. Tidak ada produksi NADPH dan tidak ada pelepasan oksigen. Akan tetapi aliran siklik menghasilkan ATP. Nah, ini bisa dilihat nanti ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pembeda antara jalur siklik sama jalur yang non-siklik. Kalau dia jalur yang siklik ya, ini yang untuk yang non-siklik ya. Jadi untuk yang non-siklik ya, itu sebenarnya melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Gitu ya, untuk yang non-siklik. Sedangkan yang siklik hanya melibatkan fotosistem yang pertama saja. Seperti itu. Nah, yang kedua, elektron terlepas dari klorofil tidak kembali ke tempat semula kalau dia yang non-siklik. Ya, sedangkan kalau dia siklik ya, di pusat reaksi P700 nanometer. Nah, di sini di pusat reaksi 680.
Nah, kemudian di sini juga ada tahapan yang kita sebut sebagai fotolisis air atau pemecahan ya H2O menjadi setengah oksigen, 2 elektron dan 2 H+. Seperti itu. Kemudian terjadi aliran elektron dari air ke fotosistem 2 melalui sistem transfer elektron menuju ke fotosistem yang pertama. Kemudian dilanjutkan ya, kalau pada fotosistem 2 atau yang non-siklik ya, dia menghasilkan oksigen dan NADPH. Kemudian kita lihat ya, pada yang bagian siklik ya, penyerapan cahaya sama seperti yang non-siklik sebenarnya ada penyerapan cahaya. Kemudian di sini foton dipecah dan diterima oleh klorofil A, kemudian nanti ada akseptor elektronnya. Nah, di sini ya, ada pembeda antara siklik dan non-siklik. Ya, akseptor elektronnya kan ini ada viridoksin, ya. Kemudian ada plastoquinone, kemudian ada sitokrom kompleks, ada plastosianin. Nah, kalau dia fotofosforilasi yang dia siklik ya, dia melibatkan Fd sama Pc saja dan sitokrom kompleks ya. Sedangkan kalau dia yang fotofosforilasi yang non-siklik ya, itu dia melibatkan Fd ya, melibatkan Pg, melibatkan sitokrom kompleks, dan melibatkan Pc. Jadi kalau fotofosforilasi yang non-siklik itu lebih lengkap daripada fotofosforilasi yang siklik itu. Kemudian energi cahaya untuk membawa elektron dari fotosistem 1 menuju ke sistem transport, kemudian kembali ke fotosistem yang pertama lagi. Itu adalah yang P700. Kemudian di sini ya, sebenarnya baik jalur siklik maupun non-siklik, dia itu menghasilkan ATP juga. Cuman ATP yang dihasilkan dari proses fotofosforilasi siklik itu sebenarnya bisa membantu dari yang non-siklik. Tapi biasanya non-siklik itu kebutuhan ATP yang dikirimkan ke reaksi gelap itu pas. Jadi tidak membutuhkan lagi bantuan ATP dari fotofosforilasi yang siklik. Seperti itu ya. Pak Rizky ulangi lagi. Jadi baik dari siklik maupun non-siklik itu kan menghasilkan ATP. Nah, ATP yang dihasilkan oleh non-siklik itu harus masuk menuju ke reaksi gelap. Nah, biasanya ATP yang dikirimkan ke reaksi gelap itu pas. Tapi, apabila terjadi kekurangan, maka ATP yang dihasilkan dari jalur siklik itu akan membantu supaya ATP yang dikirimkan ke reaksi gelap itu pas dengan kebutuhan dari reaksi gelap. Seperti itu. Oke, saya cukup untuk video ini ya. Nanti Pak Rizky akan lanjut dengan video yang selanjutnya mengenai reaksi gelap. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.